Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngaji Pak Ustaz. Belum ngaji? Bagaimana kalau ngajinya nanti saya tidak lama, terakhir saja ya. Kita sisakan kalau biasanya jam 9, ini disisakan jam 9 kurang 10 misalkan. Ya. Rada terburu-buru karena memang lagi dikejar urusan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih bulan Safar. Masih ya? Tapi kayaknya Rabu kemarin itu Rabu apa? Rabu terakhir. Rabu apa kan Bu Haji? Rabu Kazan ya? Iya, biasanya kalau Rabu terakhir suka apa tuh? Sholat? Sholat sholat. Aku bukan sholat. Bukan Abu Haji. Sholat tolak bala. Yaitu sholat taf'ul bala. Sholat untuk menolak bala. Insya Allah ya pada semuanya. Enggak sih, masih ngotot-ngotot. Berapa? Iya betul. Salat ada anjurannya di kalangan Nahdiyin, di kalangan Syafi'iyah itu memang disyariatkan juga. Salat taqul bala namanya itu ya, salat tolak bala. Memang ada lagi yang disyariatkan itu kan dengan baca Yasin sebanyak berapa? 3 kali, yang satu buat anu, yang satu buat anu, yang satu buat anu. Ada lagi yang mensyariatkan sholat taqul bala. Sholat taqul bala itu sholat berapa rakaat? Halo? Sholat taqul bala itu berapa rakaat? Ih, kelanangan boten. 4 rakaat, 2 kali salam. Iya, 4 rakaat 2 kali salam. Jadi 2 ya. Itu sholat taqul bala itu. Kapan dilaksanakannya Ustaz? Di Rabu terakhir pada bulan Safar. Kapan mulainya? Sejak subuh sampai tengah malam bulan Safarnya itu pas hari Rabunya. Kalau sekarang sudah hari Kamis sudah tertolak ini. Ya kalau kemarinnya belum mah ya apa-apa kita laksanakan ya. Untuk apa yang namanya bala ya Bu Haji ya? Bala itu kalau kata kita mah apa? Belahi, bencana pribadi, bencana secara umum. Untuk pribadi kadang-kadang coba deh di bulan Safar itu kadang-kadang badannya pada pegelnya beneran. Karena apa? Allah lagi menurunkan cobaan kepada umat, kepada hambanya. Maka salah satunya yang disyariatkan membaca Yasin 3 kali. Itu biasanya dilakukannya pada malam. Nah itu mah
Itu mah biasanya disyariatkannya pas malam rebo wakasannya. Rebo terakhir, rebo wakasan itu rebo terakhir di bulan Safar. Yang kedua yaitu tadi sholat taqul bala. Bagaimana hayatnya? Caranya? Cara sholat taqul bala itu biasa kita sholat 2 rakaat ya, dengan 4 rakaat dengan 2 salam. Pas rakaat pertama disyariatkan oleh para ulama kita membaca Quran surat Inna a'tainakal kautsar sebanyak berapa kali? 17 kali. Lalu kemudian rakaat keduanya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebanyak berapa? 5 kali. Itu ya nggak apa-apa, nggak begitu, nggak seperti itu juga tidak apa-apa. Yang penting kita sholatnya, tidak apa-apa. Ini mah fadilahnya, maksudnya begitu ya. Tapi memang kemarin tuh pas Rabu wakasannya itu, karena memang Allah menurunkan berbagai macam penyakit, kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah untuk dihindarkan. Maka insya Allah ketika kita berdoa kepada Allah, maka astajib, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Terutama ya kalau sudah kelewat diajem saja, iyalah buat tahun depan saja. Kalau sudah kelewat. Tapi kalau kemarin belum, tidak jadi persoalan. Selama ini masih masuk dalam bulan Syawal, kita laksanakan. Karena tentu Allah Maha tahu. Kalau lupa kitanya atau belum nggak ngeh gitu ya, kadang-kadang kan begitu, maka tidak jadi persoalan, dilaksanakan. Walaupun utamanya dilaksanakan pada saat hari Rebo terakhir di bulan Syawal. Ustaz, biasanya di sini waktu ada apa sih? Apa tuh? Bisa ya. Sama-sama di musola. Doanya ayang amin atau masing-masing. Oh gitu. Yang lain situ. Musola biasanya. Biasanya. Iya. Kemarin dilaksanakan tidak? Tidak. Ibunya kali nggak ngingetin sama Kang Haji Matumnya kali. Didoain bareng-bareng ke situ. Iya, didoakan. Ya kalau pas malam pengajian terakhir kita itu sekalian itu kan acara juga kita memang di situ juga acaranya acara dalam rangka revolusi sebetulnya. Tetapi pas hari Rabunya memang tidak berbarengan saja barangkali. Baik ibu-ibu, tapi dilaksanakan saja secara pribadi pun tidak jadi persoalan ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongannya bagi kita, dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dalam rangka pengajian ini saya tetap ingin melanjutkan pengajian kita yang sudah terlewat, bahwa di bulan yang lalu saya menyampaikan tentang bagaimana pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Karena kalau seingat saya pas saat bulan yang lalu itu kita mengharapkan sholat kita diterima oleh Allah, tetapi tentu sholat kita itu harus menjaga syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkannya, terutama di sana. Kenapa demikian? Karena Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaik." Utlu ma uhiya ilaik, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu minal kitabi, yakni Al-Qur'anul Karim, wa aqimis shalah, dan tegakkan atau dirikanlah sholat. Ya, kita semua yakin sudah melaksanakan ibadah sholat. Sholat adalah hal yang pertama akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah sholat kita diterima oleh Allah? Wallahu a'lam, farduhu ilallah. Tetapi tentu syarat untuk diterimanya sholat kita tidak boleh lepas dari hal-hal yang menjadi rukun dan hal yang membatalkan di dalam sholat. Pada pengajian sebelumnya kita sudah berbicara bahwa yang namanya rukun sholat itu ada 17 ya.
Ada 17 diantaranya. Yang kemarin kita sudah bahas baru sampai kepada sujud. Bagaimana hayat sujud itu kemarin? Kalau saya hayat atau caranya sujud itu menurut Imam Syafi'i, ini kita karena kita itu kan Syafi'iyah ya, bahwa kita umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Kita diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang ya, kemarin kita katakan. Ini untuk apa? Karena Allah sudah mensatir di dalam Al-Quran banyak orang yang melaksanakan sholat tapi sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia masuk dalam golongan orang yang tidak melaksanakan sholat. Salah satunya adalah tidak memelihara rukunnya. Percuma dia sholat terus-terusan, kalau rukunnya satu saja copot, maka sudah itu sholatnya tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ya. Nah, salah satu rukun itu yang dari 17 kita kemarin baru sampai kepada rukun yang ke-9, yakni sujud. Ketika sujud kita diperintahkan, Rasulullah katakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku, kata Siti Aisyah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersujud di atas 7 tulang. 7 tulang itu apa saja? Al-jabha wal yadain wal rukbatain wa atrafal qadamain, yakni tulang dahi, tulang tangan ini depannya ya, wal yadain wal rukbatain wa atrafal qadamain, itu adalah ujung kaki. Makanya sering saya sampaikan kemarin, kalau kita sujud jangan dilipat ke belakang tapi harus dilipat ke dalam. Kenapa? Karena itu untuk menyatakan bahwa kita bersujudnya di atas atrofal qadamain, ya, di atas ujung jari, ya gitu tuh. Jangan dilipat lagi sujud. Ustaz, namun lagi sakit gimana? Kalau lagi sakit mah tidak apa-apa. Ini di sujudnya. Lalu rukun sholat yang ke-10 itu adalah at-tumaninah sujud, yakni tumanina di dalam sujud. Kalau ada orang sholat Allahu Akbar, dia tidak tumaninah dulu ketika sujud, maka itu rontok, copot, tidak sah sholatnya. Tapi berapa lama kita tumaninah di dalam sujud itu? Kata Rasulullah, seukuran dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Cukup itu juga. Tumaninah di dalam sujud itu subhanallah, cangkat lagi. Apalagi kalau kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu mah sudah 3 kali, insya Allah sudah masuk dalam kategori tumaninah. Ustaz, kalau ketika sujud saya boleh nggak berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya, yang lain lagi doanya boleh tidak? Boleh. Tapi jangan dengan bahasa Cigadi. Nggih, misalkan lagi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, udah beres 3 kali, ngedoa baik, ya Allah semoga laki kita teh bertanding umah. Misalkan tuh begitu kalimatnya, maka itu menurut jumhur ulama batal. Ya, kalau berdoanya dengan menggunakan bilaghatil arabiyyah, dengan menggunakan bahasa Arab, terutama yang dari bersumber dari Al-Qur'an, tidak jadi persoalan. Itu tidak membatalkan. Ya, beda di sana. Apalagi dengan ketika ruku, ketika sujud boleh. Karena saat manusia paling dekat dengan Allah adalah ketika manusia sedang sujud. Makanya diupayakan ketika sedang sujud kita berdoa di situ sebanyak-banyaknya, tidak jadi persoalan. Lanjut betul. Lanjut. Okay. Jadi yang ke-10-nya itu adalah di rukun sholat yang harus kita betul-betul pelihara adalah tumaninah di dalam sujud. Ya, artinya tetap ditahan saja oleh kita, ya, maknanya. Lalu rukun yang ke-11-nya di dalam keterangan para ulama dikatakan al-hadi asyara al-julus baina sajdatain, yakni duduk di antara 2
sujud. Itu rukun hukumnya. Kalau rukun berarti kalau itu tidak dilaksanakan maka sholatnya tidak sah. Berapa banyak pun kita melaksanakan ibadah sholat, kalau itu tidak dilaksanakan maka tidak sah. Saya yakin dari ibu-ibu mah sudah, ini mah cuma baterai sudah lemah dicas lagi, begitu maksudnya. Kenapa? Kalau lupa kan begini, rufi al-qalam an thalathin, ya, diangkatnya hukum taklif, hukum mukallaf itu dari 3 orang. Kalau dia lupa itu rukhsah di hadapan Allah. Kalau betul-betul lupa, ya, jangankan ketika sholat, tidak sholat pun kalau lupa tidak jadi bersalah. Orang lupa, orang tidur, itu orang gila, dia tidak dikena hitam hukum. Maka ketika lupa dia tidak duduk di antara 2 sujud, ya kalau betul-betul lupa maka rukhsah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau menurut Asy-Syafi'iyah itu harus ditutup dengan sujud sahwi. Malah mandar mudah-mudahan, begitu maksudnya. Tutup dengan sujud sahwi, itu maknanya. Nah, yang ke-11 itu adalah al-hadi asyara al-julus baina sajdataini. Bagaimana posisi duduknya? Duduk di antara 2 sujud itu. Apakah duduk iftiras atau duduk tawarruk? Iftiras, ya. Ibu, kenapa ini saya sampaikan? Dalam agama itu ada istilah taklid, ada istilah ijtihad, ada istilah talfiq. Kalau talfiq itu apa? Nggak betul paham? Talfiq itu melaksanakan ibadah di satu sisi menggunakan madhab Hanafiyah, di satu sisi madhab Syafi'i, gitu loh. Jadi tidak lurus, kita tidak lurus, tidak taklid lurus. Contohnya apa? Dalam sholat, makanya hati-hati harus dipelihara. Tidak boleh kita mengikuti salah satunya dalam aspek lain, dalam hal lain kita mengikuti yang lain, itu tidak boleh. Harus, kalau sholatnya sudah kita yang pegang harus begini, ya harus begini. Dalam sujud di antara duduk di antara 2 sujud, ulama mengaturnya. Ketika duduk di antara 2 sujud, kita diperintahkan untuk duduk secara iftirasi. Bagaimana duduk iftirasi itu? Duduk iftirasi itu si kaki kiri dilipat, didudukin oleh pantat, sementara kaki kanannya melipat. Bukan disodorkan ke depan, tetapi duduk di atas kaki kiri ketika kita duduk iftirasi. Yang kadang kita laksanakan itu kadang-kadang, ya, ketika duduk di antara 2 sujud kita duduknya begini. Padahal disyariatkannya mah begini. Ini duduk iftirasi. Nah, mekoten kok maksudnya, ya. Niku duduk si iftirasi itu. Jadi duduk di antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal posisinya adalah iftiras, ya. Duduk iftiras itu apa? Si kaki kiri didudukin oleh kita, kaki kanannya tegak berdiri menghadap ke arah kiblat. Atau Ustaz yang penting mah sholat baik sih, sholat baik. Niki mah fadilah, niki keutamaan menurut para ulama seperti itu duduknya. Ya, duduk antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal itu duduknya iftirasi. Yakni kakinya dilipat, didudukin di atas pantat kita dengan kaki kanan yang tegak berdiri dihadapkan ke arah kiblat. Itu iftiras namanya.
Dari mana ini sumbernya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya, "Tsumma tana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, nomor hadisnya 304. Jelas Rasulullah yang mencontohkan kita, ya. Kalau tidak ada yang merasa sakit, tidak ada gangguan apa-apa, diupayakan ketika kita duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal, itu duduknya iftirosh. Ya. Ustaz, memang ada yang membolehkan duduk dan duduk biasa? Ada, cuma itu yang lain. Kalau kita di Indonesia, di Cilegon, di Cigading, terutama lingkungan Cigading RT 1, megang kitabnya itu kitab Kifayatul Ayat, kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Qorib, itu jelas mengaturnya seperti ini. Ya, maksudnya, Ustaz, kalau enggak begitu sah enggak? Sah, tapi kurang utama. Maknanya seperti itu. Karena ini Rasulullah katakan. Bahkan dalam hadis Imam Bukhari ini lebih jelas dikatakan, Ibu. Faida jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Jelas. Rasulullah katakan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara dua sujud, jalasa ala rijlihil yusra, Rasulullah duduk di atas kaki kiri, wa nasobal yumna, dan melipat kaki kanannya menghadap ke arah kiblat. Itu duduk di antara dua sujud. Tapi kadang-kadang hari usia sampun 50 merduhur mah buat kerasa saos nggih. Boten kadang-kadang nggih. Sebangkitnya saos aja dipaksa-paksa, barang dipaksa-paksa aja ngelipat beneran. Bahaya. Nggih. Niki mah kula sedanten berbicara tentang keutamaan. Boten nggih, mangsa demah. Nggih kepoten maksud kula ya. Ari boten benten sing dirasa mah harus berupaya kita. Karena kita takut dan khawatir, kan Allah katakan dalam firman-Nya, fi jannati yatasya'alun anil mujrimin ma salakakum fi syaqar qalu lam naku minal musallin. Penghuni neraka syaqar itu orangnya mah sholat tapi tidak termasuk pada golongan orang yang mengerjakan sholat. Khawatir kita sholat tidak termasuk pada golongan orang yang mengerjakan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wenten sing ayu ditake katuran. Wenten. Coba. Lagi posisi apa? Sujud. Nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antuk niku boten napa-napa. Nggih. Cepek kula ge sing penting mah la yasluhu biha illa bil lughatil arabiyyah. Tidak ada bahasa yang pantas di dalamnya kecuali bahasa dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Tapi nanti kita nanti jelaskan hal-hal yang membatalkan. Ada salah satunya adalah berbicara yang tidak pantas ketika sholat, ya. Tapi yang jelas kalau kita berdoa ketika ruku, ketika sujud, itu tidak jadi persoalan, tidak apa-apa, bahkan utama. Kenapa? Karena ketika orang bersujud itu posisi hamba sangat dekat dengan Allah. Saya kan pernah sampaikan yang namanya syaitan laknatullah itu, Ibu, menggoda kita dari 4 penjuru angin. Itu sudah, setan itu sudah berjanji kepada Allah, "Fabima aqwaitani la'aqulanna lahum syiratal mustaqim." Setan sudah bersumpah kepada Allah akan menjerumuskan manusia dari berbagai penjuru.
wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa min khalfihim. Sudah dikatakan oleh setan, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari depan, dari belakang. Yang setan tidak mampu menembus adalah dari atas dan dari bawah. Dari atas ketika apa? Ketika kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Dari bawah ketika apa? Ketika kita bersujud kepada Allah. Maka setan tidak akan muncul tidak akan kuat menggoda manusia. Maka wajar kalau ketika kita sholat sujud, perpanjang sujudnya, perpanjang bacaannya. Itu maknanya. Boleh berdoa dengan yang lain? Boleh. Wong kita sedang berdiri saja, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi fadlika syarra ma qadait. Sampai ujung. Itu doa bukan? Doa apa? Doa kunut. Kunut apa? Allahumma hdina, berikan kami petunjuk. Doa. Padahal kita sedang sholat. Boleh. Itu maknanya seperti itu. Jadi ketika rukuk, ketika sujud, apalagi harus kita perpanjang doanya. Begitu Bu ya. Maknanya ketika kita sujud boleh kita berdoa, apalagi kalau mengambil doanya dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, lalu bacaan ketika duduk di antara dua sujud itu apa? Rabbi ghfirli. Alhamdulillah kayak anak TK. Lah gimana TK tua? Betulan TK ngenek-ngenek. Masya Allah. Justru kalau anak-anak yang sebesar ini kan mereka masih kuat. Kalau kita mah sudah, aduh kadang-kadang begitu kan ya. Kalau nggak terus diingatkan kadang-kadang kelalet tentu ya. Kalau kita Rabbik firli, makanya kalau nggak bisa doa, buatin kita doa aku mandi gini pangeran. Misalkan, penting pokoknya berdoa ke Allah, kita bangun malam, sholat tahajud, berdoa segala-gala sudah habis. Diulang saja itu, Rabbik firli, warhamni, itu doa yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Iya, gitu maksudnya. Tidak usah mencari doa-doa yang lain kalau memang tidak ada lagi mah itu saja terus diulang ya, karena itu adalah doa yang paling utama. Sementara dalam sholat pun kita laksanakan. Ustaz, saya mah cukup saja dengan Rabbi ghfirli, cukup nggak begitu? Ketika sholat duduk di antara dua sujud, cukup tanda penapa ya. Tapi ya orang jalan pangeran disembunyi. Tentu penting pangeran ya. Tapi kalau tidak hafal jangan dipaksakan loh. Doang gitu tuh maksudnya mah. Kalau hafalnya Rabbi ghfirli itu sudah. Apalagi kalau lagi sholat di perjalanan, misalkan, kan? Kadang-kadang, sholat di perjalanan lagi ditonggoni bis Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca surat Waqiah. Lalu kemudian rukunya juga tasbihnya 7 kali. Doanya lagi doa kunut dibaca, doa sapu jagat dibaca. Ya nggak usah ya. Kalau doa di antara dua sujud selengkap-lengkapnya nggak apa-apa. Kalau lagi terburu-buru kita ditungguin Rabbik firli, itu sudah cukup sebagai tanda kita tumanina. Kalau orang sudah Rabbik firli, ya Allah ampuni saya. Kalau Allah sudah memberikan ampunan kepada kita, jangankan rezeki, surga pun akan diberikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya awali doa itu dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masih masuk dalam golongan orang-orang yang mengerjakan sholat secara baik, dan insya Allah mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nomor kepinten mau ikut? Nomor ke-11 ya. Lalu yang kedua, yang ke-12 adalah Afdani Asyar.
At-tumaninahu fihi, yakni tumanina di antara dua sujud tadi. Tetap itu makna tumanina itu sebatas kita mengucapkan Rabbi ghfirli, Allahu Akbar. Itu sudah tumanina. Ketika kita sujud subhanallah, itu ulama mengatakan subhanallah jadi sudah cukup. Allahu Akbar, Rabbi ghfirli, Allahu Akbar. Itu sudah masuk kategori tumanina. Makanya insya Allah orang-orang Indonesia itu umumnya kalau dibanding dengan negara lain, sholatnya itu sudah yang top pokoknya. Insya Allah dengan sholat orang Indonesia, terutama orang Cigading, itu yang menyebabkan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin ibu yang sudah pernah ke Baitullah, ya kalau sholat orang luar coba bagaimana? Ada ingus meler di elak, garuk-garuk sebebasnya, sholat sambil ngegendong bocah cilik. Sing paling kejem itu ibu, sholat wenten telepon kanjeng diangkat caos, halo cipiri lagi sholat. Lah menurut ajaran mereka, madhab mereka sah. Ya gitu. Padahal kalau kita kan, masya Allah. Niku poten ada cerita saos gitu, pakai niki, ibu haji pakai gitu. Masya Allah, sholat tuh masya Allah. Sing yang kalau lagi di Mekah kan nggak ada orang yang nggak meler ibu, ingusan. Masya Allah lagi sholat, Allahu Akbar. Imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, dianya sudah takbiratul ihram. Subhanallah, itu ngambil sapu tangan dari sakunya, lagi sholat. Cukup pula masya Allah. Sing paling kejemah, lamun kita kan lagi sholat. Maka ibu hati-hati kalau kita lagi sholat berjamaah, kalau ada orang lewat di depan kita seumpama pun kita jaga langsung. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Orang yang melewati orang yang sholat melebihi batas, ya melebihi batas. Batasnya itu bisa pakai batas ini, misalkan kita sholat simpan di depan, bahwa ini kita, ini batas kita, itu berarti kita menandakan dia harus lewat di sini, jangan sampai masuk ke sini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan orang yang melintas di sini dosanya tidak diterima sholatnya selama 70 tahun. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya berusaha kita cegah saja, nggak apa-apa, kita beginikan aja tangannya. Nah mungkin yang sudah haji itu orang-orang Iran biasanya begitu. Dia berusaha semaksimal mungkin, berusaha dicegah. Kadang-kadang kalau mereka sudah tidak ada akhlaknya ibu, kita lagi sujud juga jilat, ini langkahin. Ya, wajib di sana, masya Allah karim Muhammad Rasulullah. Makanya saya katakan hari kita mah insya Allah sholat menurut madhab Syafi'iyah yang kita pegang, yang ada di Indonesia, apalagi daerah Cigading, oleh para kiai yang terdahulu sudah diajarkan bahwa kita sudah sholat secara sempurna insya Allah. Ya, hati-hati bu ya, kalau di masjid atau di mana anak-anak berusaha jangan sampai lewat di sini. Ya, jangan itu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha. Lalu ya artinya kenapa kita sholat pakai sajadah itu sebagai pembatas kita, bahwa kalau dia lewat sudah di ujung sajadah itu sudah tidak ada dosa. Itu adalah batasnya. Ya, bisa pakai kup itu dulu batasnya. Batasnya pakai apa saja? Kalau kita sholat di lantai, ada tas dihalangin saja sama tas, tidak jadi persoalan. Itu namanya mencegah. Dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Nanti saya bawakan hadisnya, itu ada dalam kitab. Hari ini saya kebetulan tidak bawa. Na'udzubillah, itu dosa besar di hadapan Allah. Makanya insya Allah kalau kita insya Allah sudah tumanina, ini mas saking ikhtiar kita, hati-hati kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-12 itu adalah atsani asyara at-tumaninahu fihi, yakni tumaninah di dalam duduk di antara dua sujud. Lalu yang ke-13 Ats-tsalitsu asyara al-julus litasyahhudil akhir wa ma ba'dahu. Yakni yang ke-13 itu adalah al-julus duduk litasyahhudil
akhir, yakni untuk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu adalah rukun. Ustadz, dari tasyahud awal itu sunnah apa rukun? Sunnah. Makanya kalau ibu lagi kelalen, bener-bener kelalen, udah ngadeg boten tasyahud awal, boten apa-apa, itu mah mancingnya sunnah, tetapi akan lebih fadilah besar kita tasyahud awal. Nah, sekarang persoalannya, bedanya apa antara duduk tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud dengan duduk tasyahud akhir? Kalau tadi di tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud namanya duduk iftiros, kalau di tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk namanya. Apa duduk tawarruk itu bagaimana, Ustaz? Duduk tawarruk, maka kalau tadi kita duduk di atas kaki kiri tasyahud awal atau di antara dua sujud mah, kalau tasyahud akhir masih kakinya dilipat, dikedepankan, posisi kakinya sama, posisi kakinya sama dengan tasyahud, dan kaki kanannya sama dengan tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud. Artinya bagaimana? Nih, ininya tidak diduduki tapi masuk ke dalam. Nah, itu maksudnya. Dengan posisi sikil kaki niki ngelipat menghadap ke sana. Jangan begini. Ini sama tasyahud awal juga jangan begini. Duduk di antara dua sujud juga jangan begini. Lamun kita boten-boten penyakit, hari ini lagi cantengan lare mah biasa tahu boten apa-apa. Tapi lamun lagi sehat mesti dilipat, apalagi ketika sujud harus dilipat, ya. Kadang-kadang si begini nih ada kebalungnya, nah itu mah ad-daruratu tubihul madurah. Yang namanya madarat mah tidak apa-apa, daripada kita nambah lare, ya tidak usah, kita tetap saja biasa sekemampuan kita. Tetapi utamanya duduk iftiros itu adalah di atas kaki kiri. Kalau duduk tawarruk dilipat, dia masuk ke dalam. Konten nggih? Insya Allah. Sampun barang sampun niki mah cuma ngecas mali, ndah baterainya full mali, konten kok. Maklum baterai sampun tua lemesan, cepet entek baterai nggih. Konten kok, makanya dicas mali konten. Niki sing pundi keterangane niki wonten ing dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya cepe Rasulullah, wa idza jalasa, dan apabila kamu duduk fi raqatil akhirati, ing dalam rakaat kang akhir, yakni duduk tahiyat akhir, cepe Rasulullah, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qada ala maq'adatihi, maka kita melipatkan kaki kiri lalu kemudian kita duduk bukan di atas kaki kiri tetapi duduk di atas tempat duduk, berarti di lantainya. Beda dengan yang tadi kan? Itu maknanya. Ini adalah duduk tasyahud akhir. Wonten sing di ayo ditaken katuran. Boten wonten. Lalu dilanjut, itu adalah rukun sholat yang ke-13. Lalu yang ke-14-nya ar-rabi'u asyara at-tasahhudul lahir fa kalamuhu ayyaqulu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Yang ke-14 rukun sholat itu adalah membaca tahiyat. Karena kalau sholat mah ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Beda dengan haji, Ibu. Kalau haji mah Ibu meneng saos boten usah bacaan. Boten usah bacaan apa-apa, Ibu. Haji mah nggih sampun sah. Wong boten wonten rukun qauli ini. Kamu lagi tahu meneng saos. Meneng saos gesah. Wong boten wonten rukun nih. Wong sing rukun mah gerakane. Mutere. Ari sholat wonten rukun qaul, rukun ucapan, rukun af'al, rukun perbuatan.
Rukun perbuatan itu adalah ruku, sujud itu rukun perbuatan. Kalau rukun qaulnya apa? Ucapannya. Salah satu rukun qauli adalah kita membaca tahiyat, penghormatan. Yakni ketika kita duduk di akhir at-tahiyyatul sholawatun thayyibatul lillah. Lalu An-Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ibadillahi sholihin. Itu jelas ya. Jadi dipisah. Kalau tadi at-tahiyyat itu at-tahiyyat. Ya, itu adalah rukun. Lalu kemudian kan dilanjut oleh ibu. Dilanjutnya itu dengan rukun yang ke-15-nya. Rukun ke-15-nya apa? Memberi sholawat kepada Nabi. At-tahiyyat itu kan digabung dengan syahadat tadi. Berarti at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Baru ini yang termasuk dalam rukun sholat adalah memberikan salam kepada Nabi. Apa artinya? Kalau ibu sedang sholat tidak membaca tahiyat, tidak membaca sholawat kepada Nabi, jangan harap sholatnya akan diterima. Masya Allah, kadang-kadang gitu. Ya, jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau kita sholat tidak membaca at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, cukup segitu juga cukup, itu cukup. Apalagi kalau kita dilanjutkan ya lebih cukup. Cuma baca itu kepanjangan, lalu sholawatnya ketinggalan, tidak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak membaca itu, maka sholatnya batal. Hati-hati. Yang paling pendek apa bacaan sholawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beres, segitu juga itu cukup. Lagi-lagi saya katakan, kalau lagi sholat kita lagi keburu-buru perjalanan, lagi safar kita lagi perjalanan, ya sudah, jangan selengkap-lengkapnya, karena itu akan ngeselin orang, iya kan? Kesampun baik, sing rukun-rukun nyari waktunya luang mah dilakukan semuanya ya. Kalau lagi waktunya luang, kalau lagi waktunya sedikit, maka kita cukup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga cukup ya, tidak jadi persoalan. Tapi kalau kita kan apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala kama wa ala wa barik wa ala kama wa ala fil. Alhamdulillah ya. Kalau yang muqallibal qulub niku mah doa. Jadi salawat ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang muqallibal qulub, itu doa kepada Allah, bukan salawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya suka aneh, ada ibu-ibu ustaz kan, Rasulullah katakan barang siapa orang yang ingin diangkat menjadi umat Rasulullah maka perbanyaklah dia baca sholawat. Iya betul ibu. Lalu apa persoalannya? Saya nggak hafal sholawat ustaz. Kok nggak hafal sholawat? Yang mana ibu yang hafal itu? Kayak ustaz sholawat nariyah lah, sholawat munjiat lah. Sholawat nariyah itu yang mana? Tanhalu itu adalah sholawat nariyah. Kalau munjiat tunjina ya, itu adalah sholawat munjiat. Saya emang nggak hafal katanya. Kalau sholawat itu mah terus ya nggak pernah sholawatan akhirnya mah. Kata saya, ibu tapi suka sholat. Iya sholat, ibu suka membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Suka ustaz, itu mah saya mah hafal sudah di luar kepala. Yaitu sholawat yang paling utama baca. Masya Allah, itu sholawat yang paling utama kepada Rasulullah dan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Kita kan hakikatnya itu sholawat yang paling utama yang kita baca ketika sholat. Makanya jangan susah, perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa akan diingat oleh Rasul? Bu, nanti di yaumil mahsyar dikumpulkan ibu, maka nanti ada satu pintu yang dikhususkan untuk umat Rasul yang suka membaca sholawat. Nama pintunya adalah Babul Aiman, khusus untuk umat Rasulullah yang suka baca sholawat. Perbanyak itu tuh sholawat kepada Nabi. Ya, habis sholat tidak apa-apa dilanjutkan. Ya, wiridannya. Sholatnya keburu-buru, coba kumus kita balik ketemu ya. Itu maknanya ya. Jadi yang ke pinten niku, wow niku, yang ke 15 itu membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sing pundi keterangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, idza sholla ahadukum falyabda bitamjid rabbih jalla wa azza wa thanai alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du biha bima syaa. Artinya apa? Memang pantas tadi kita menyambung dengan doa ya muqallibal qulub. Karena tadi kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, apabila kamu sedang tahiyat akhir, maka kamu pujilah Allah. Setelah puji Allah, sampaikan sholawat kepada Rasulullah. Lalu kemudian kemudian kamu berdoa. Ba'du bima syaa, setelah membaca sholawat kepada Rasulullah sekemampuan kita. Makanya kalau doa setelah at-tahiyat itu terus kita panjang sampai misalkan doa segala-gala macam kita sedang sholat dilakukan, itu boleh tidak? Boleh, karena ini adalah perintahnya. Kalau kuat mah sholatnya ngelipat sikile ku pegele. Otan kok maksudnya. Masya Allah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala begitu banyak memberikan penjelasan kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetapi ibu, ada syarat membaca sholawat kepada Nabi ketika sholat agar sah membaca sholawatnya. Kadang-kadang emang ada gitu Pak Haji Ujang, yang baca sholawat ketika sholat dia tidak sah. Kalau tidak termasuk syarat-syarat ini, bisa masuk dalam golongan yang tidak sah. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji bahwa minimal ada 4 syarat ketika kita membaca sholawat kepada Nabi yang harus dilakukan di dalam sholat itu. Yang pertama, dalam kitab tersebut, bacaan sholawat tersebut harus didengar oleh dirinya sendiri minimal. Ya, apa artinya? Kalau kita sholat makanya harus rada dijahar sedikit bacaan sholawatnya. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala. Nggih, lagi sholat dewe kan kotor ya, misalkan kita kan jangan cuma di dalam hati membaca sholawatnya, tetapi harus ngucap talaput di dalam mulut kita sampai kedengaran was-wasnya. Nah itunya itu harus kedengaran ya. Jangan ini mentang-mentang lagi sendiri saking pengen usuk aku ngantuk malah. Dan rasakan oleh ibu ketika kita berdoa membaca bacaan di dalam sholat, antara kita lapatkan dengan kita cuma di dalam hati, yang ada bukan khusyuk malah justru akan ngantuk. Ya, makanya lakukan. Makanya syarat untuk membaca sholawat kepada Nabi agar sah di dalam sholat, yang pertama bacaan sholawat tersebut harus didengar oleh dirinya sendiri, oleh kita nih. Berarti kita harus nah itu maksudnya ya. Tetapi kadang-kadang kalau lagi sholat berjamaah, sholat itu lagi Jumatan, kenceng ya, Allahumma sholli ala sayyidina wa, yang enggak, harus ada batasan jaharnya, harus terdengar oleh kita nih. Was-wasnya itu kedengaran. Jangan sampai cuma ibu lagi apa sholat, sholat menang kayak makotan doang. Nah, itu malah menurut jumhur ulama setiap bacaan juga harus begitu. Kalaupun kita sholat sendiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu kitanya juga mendengar, tidak ngelamun, justru lain.
dirasakan oleh kita. Kalau ucapan itu kita lafadzkan, maka akan terasa oleh kita. Tetapi ketika ketika tidak dilafadzkan, maka akan hilang konsentrasi kita. Upayakan. Nah, salah satu syaratnya agar sah membaca sholawat kepada Rasul itu seperti itu. Ketika sholat harus terdengar kalimatnya minimal oleh kita, itu harus was-wasnya kedengaran. Itu catatannya, ya. Lalu yang kedua, harus menggunakan kata Muhammad, Rasul atau Nabi. Ya, paham berarti ya? Kalau kita baca sholawat ya tidak bisa kita Allahumma sholli ala Ahmad, Allahumma sholli ala Ahmad. Padahal antara Ahmad dan Muhammad itu maknanya sama. Tetapi ketika sholat, kita ketika membaca sholawat harus dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas maknanya. Kalau tidak Allahumma sholli ala Muhammad bisa Allahumma ala Rasulillah. Boleh, sah seperti itu. Yang penting yang jelas harus ada kalimat Nabi Muhammad atau Rasulullah. Kalau pakai Ahmad itu tidak sah. Harus Sayyidina Muhammad. Kalau pakai Sayyidina silakan. Itu adalah penghormatan kita kepada Kanjeng Rasul, ya. Saya mah tidak pernah pakai Sayyidina, ya tidak apa-apa. Yang penting kita mengucapkan penghormatan kepada Rasul, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh, tidak jadi persoalan, ya. Tetapi yang jelas intinya adalah harus membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya. Yang ketiganya harus dengan bahasa Arab. Ibu, saya sampaikan begini, ini bukan kasus bohongan. Di Jawa Timur itu terjadi sholat itu sudah tidak lagi menggunakan bahasa Arab. Allah Maha Besar. Ya, Masya Allah. Maha Suci Allah. Masya Allah. Ini adalah ada yang mengatakan golongan non ahli sunnah wal jamaah, di luar ahli sunnah wal jamaah. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mengacu pada Quran dan hadis. Yang mereka pakai apa? Kaul mereka sendiri. Naudzubillah subhanahubillahi min dzalik. Makanya tadi saya katakan ketika kita sholat boleh berdoa apapun asal menggunakan kalimat-kalimat Al-Quran dan menggunakan bahasa Arab di luar bahasa Ajami, bukan bahasa Arab. Itu tidak boleh, ya. Maknanya seperti itu di sana. Yang keempatnya, tertib dalam melafalkan kalimat sholawat dan juga tertib antara urutan bacaan tahiyat dan sholawat. Apa artinya? Mungkin kita udahlah misalnya ketika tahiyat itu kan at-tahiyat dulu ya, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alaika. Baru itu kan itu penghormatan, itu sholawat kayak itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita putar misalkan bacaannya. Kita sholawat dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad at-tahiyatul mubarakatuh. Diputar itu tidak tertib maka tidak sah. Maknanya begitu. Ya, atau ibu putar Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim baru ke ala Muhammad, itu tidak